Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayati. Di sini saya sebagai pembuka perwakilan dari kelompok 8. Saya akan membuat video dari mata kuliah Komputer dan Masyarakat yang berjudul Komputer dan Games Online. Di sini ada nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Dendi Saputra, Agung Firmansyah, Saktiawan Bimo P, Nurlaili R, Dayati, Sofian Yuliansa. Komputer adalah peralatan elektronik yang memiliki kemampuan mengolah data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi manusia. Game online adalah jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan komputer. Jaringan yang biasanya digunakan adalah jaringan internet dan sejenisnya seperti modem dan koneksi kabel. Sejarah game online. Game online dimulai sejak tahun 1969. Permainan ini dikembangkan dengan tujuan pendidikan. Kemudian pada awal tahun 1970, sebuah sistem dengan kemampuan time sharing yang disebut Plato diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara online, di mana beberapa pengguna dapat mengakses komputer secara bersamaan menurut waktu yang diperlukan. Selanjutnya, pada tahun 1995, game online benar-benar mengalami perkembangan, apalagi setelah pembatasan NSFNet atau National Science Foundation Network dihapuskan sehingga akses ke domain lengkap dari internet. Kesuksesan moneter menghampiri perusahaan-perusahaan yang meluncurkan permainan ini sehingga persaingan mulai tumbuh dan menjadikan game online semakin berkembang hingga hari ini. Selanjutnya, jenis game tersebut dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada jenis perang atau action, diantaranya ada Crossfire, Point Blank, Counter Strike, dan Lost Saga. Yang kedua ada jenis game sport, diantaranya ada IoDance dan Need for Speed. Jenis game tersebut dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu jenis strategi. Di game jenis strategi ini ada game Avalon, game Ragnarok, dan game Dota. Ada juga jenis RPG. Game yang bergenre RPG ini ada World of Warcraft, Alika, dan game Seal. Adapun dampak dari games online itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Baiklah, ini ada dampak positif ya. Dampak positif ini ada terbagi menjadi 6 kategori. Untuk yang pertama itu menambah inteligensia penelitian di Manchester University dan Central Lancashire University, membuktikan bahwa gamers yang bermain 18 jam per minggu memiliki koordinasi yang baik antara tangan dan mata serta kemampuan atlet. Untuk yang kedua, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Riset di Indonesia membuktikan bahwa pria yang mahir berbahasa Inggris di sekolah atau universitas tanpa kursus adalah mereka yang bermain game. Jadi mereka tanpa belajar juga, mereka itu udah pasif bahasa Inggrisnya ya. Untuk yang ketiga itu meningkatkan kinerja otak bermain game yang tidak berlebihan dapat meningkatkan kinerja otak bahkan memiliki kapasitas jenuh yang lebih sedikit dibanding belajar dan membaca buku. Untuk yang keempatnya menghilangkan stres. Para peneliti di Indiana University menjelaskan bahwa bermain game dapat mengendurkan ketegangan syaraf. Untuk yang kelima, meningkatkan kecepatan mengetik. Kebanyakan game online mengharuskan pemain mengetik ketika sedang berkomunikasi dengan lawan bicara, sehingga hal ini tidak langsung akan membiasakan pemain dalam mengetik.
untuk yang terakhir itu menambahkan konsentrasi. Dr. Joe Bryce, kepala penelitian satu universitas di Inggris, menemukan bahwa gamer sejati mempunyai daya konsentrasi tinggi yang memungkinkan mereka mampu menyelesaikan beberapa tugas. Selanjutnya saya akan menerangkan dampak negatif dari game online. Pertama, menimbulkan adiksi, kecanduan. Sebagian besar game yang beredar saat ini memang didesain supaya menimbulkan kecanduan para pemainnya. Kedua, mendorong melakukan hal negatif walaupun cuma tidak banyak, tetapi cukup sering kita menemukan kasus pemain game online yang berusaha mencuri ID pemain lain dengan berbagai cara. Ketiga, berbicara kasar dan kotor atau sering disebut dengan toksik. Entah ini terjadi di seluruh dunia atau hanya di Indonesia, tapi jauh pernah ditemui di warnet-warnet di berbagai kota. Para pemain game online sering mengucapkan kata-kata kotor dan kasar saat bermain di warnet atau game center. Keempat, mengganggu kesehatan. Duduk terus-menerus di depan komputer selama berjam-jam jelas menimbulkan dampak negatif bagi tubuh. Kelima, pemborosan. Uang untuk membayar sewa komputer di warnet dan membeli gold point karakter kadang-kala nilainya bisa mencapai jutaan rupiah. Belum lagi koneksi internet dan upgrade spesifikasi komputer di rumah. Perubahan pola makan dan istirahat. Perubahan pola istirahat dan pola makan sudah jamak terjadi pada gamers karena menunya kontrol diri. Waktu makan menjadi tidak teratur dan mereka sering tidur pagi dan mendapatkan happy hours internet murah pada malam sampai pagi hari. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.